Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, di pagi hari ini, kembali saya. Sahabat-sahabat semuanya, gonjang-ganjingnya Republik ini dalam artian bahwa banyak permasalahan di negeri ini, di negeri kita. Saya tidak akan menyebutkan Konoha, tapi di Indonesia. Bermula dari sebuah kebohongan atau saya tidak tahu apakah ini sebuah kebohongan atau bukan, tapi ini mungkin sebuah tuduhan kepalsuan seperti itu. Kepalsuan sebuah ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo sebagai bekas Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Joko Widodo sebagai bekas Presiden menyebutkan bahwa ijazahnya itu adalah asli. Tapi para pakar telematika, para ahli mengatakan bahwa itu ijazahnya palsu. Sehingga bermunculan orang-orang yang mengatakan, oh itu ijazahnya palsu. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena melihat dari fotonya saja, bukan fisik dari ijazahnya saja. Tadi dari fotonya. Dari fotonya ini memang sangat berbeda jauh antara foto Pak Jokowi saat sekarang, saat muda, ya, dengan foto yang tertera di dalam ijazah itu dengan nama Joko Widodo, lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 85, yang menurut Profesor Emilia itu dilantik. Ada 2 kali pelantikan, maksudnya di wisuda yang bulan Oktober dan bulan November seperti itu. Mungkin rektornya, Bu Rektor salah mengucapkan. Tapi permasalahannya sekarang adalah bahwa dengannya ijazah yang dipalsukan atau dituduhkan sebagai ijazah palsu ini telah memakan korban beberapa orang yang sudah dipenjara. Karena dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Joko Widodo sebagai bekas Presiden Republik Indonesia dan para bazir-bazirnya. Yang sudah menjadi korban itu adalah 2 orang, Bambang Tri dan Pak Gus Nur. Mereka sudah dipenjara. Dan terakhir, yang sedang dibicarakan adalah seorang ahli telematika dan seorang dokter ahli forensik. Yang satu bernama Roy Suryo, yang satu lagi Dr. Tifa. Juga sama-sama meneliti dari ijazah ini. Dan mereka berdua sangat yakin bahwa memang ijazah ini adalah palsu menurut mereka. Menurut pemahaman para netizen juga yang ada di seluruh Indonesia, mereka mengatakan iya kelihatannya ini palsu. Dari wajah dan foto yang ada namanya di ijazah tersebut berbeda jauh dengan foto fisiknya Pak Joko Widodo. Oke, sampai di situ selesai. Permasalahan yang utamanya adalah bukan itu. Ketika ijazah itu tidak dipergunakan untuk publik, untuk kepentingan umum, mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika ijazah itu dipergunakan untuk kepentingan umum, dan di sini dinyatakan Joko Widodo sebagai presiden, calon presiden mengajukan diri menjadi presiden dengan mempergunakan ijazah tersebut ke KPUD. Berawal dari ketika menjadi gubernur mengajukan dengan ijazah tersebut juga. Sudah ada kecurigaan di KPUD waktu itu, tapi terlupakan begitu saja atau tertutup dengan kebisingan bahwa Pak Joko Widodo ini terkenal karena masuk gorong-gorong. Kena gorong-gorongnya itulah akhirnya menjadi terkenal kemana-mana sebagai seorang
eh, calon pemimpin yang merakyat. Kata orang-orang, termasuk saya dulu mengatakan seperti itu. Calon pemimpin yang merakyat. Masuk ke gorong-gorong waktu jadi gubernur ya. Terus mengatakan kalau saya jadi presiden kayaknya sih tidak susah-susah amat untuk mengatasi banjir di Jakarta, kan seperti itu. Dan selesai akhirnya menjadi presiden. Orang tidak meributkan ini, tidak meributkan ijazah ini, tidak sama sekali. Diributkan ijazah itu setelah menjelang akhirnya, yaitu pada periode kedua menjadi presiden. Sudah banyak orang mulai berbicara tentang kepalsuan ijazah ini. Banyak orang yang sudah berbicara, sudah berdengung di mana-mana. Banyak orang yang sudah mengatakan seperti itu. Banyak pengacara yang juga berbicara seperti itu. Akhirnya, beberapa orang menjadi korban, yaitu seperti yang tadi disebutkan, Bambang Tri dan Gus Nur. Sekarang, Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo sudah ditersangkakan oleh kepolisian sebagai orang yang memfitnah. Walaupun kedua orang ini mengatakan saya peneliti dan saya mengetahui tentang kebenaran dan kepalsuan ijazah ini. Ini adalah ijazah yang palsu menurut mereka berdua dan menurut banyak orang, banyak sekali peneliti. Seperti ada yang namanya Bona, kemudian ada juga yang orang yang menjadi seorang pengkhianat lah saya mengatakan. Ya. Sekarang ini tiba-tiba setelah ada menjelang orang yang dua ini ditersangkakan, kemudian di P21-kan oleh kepolisian, ditangkap seakan-akan seperti teroris, dipaksa untuk berangkat ke Polda tanpa diperbolehkan mengganti baju, memakai baju ya. Kemudian polisi-polisi ini masuk ke ruangan istrinya Dr. Roy Suryo. Ketika istrinya Dr. Roy Suryo masih mempergunakan celana pendek dan baju kaos saja. Dan inilah mulai memantik api pemicu lagi untuk orang-orang bereaksi terhadap apa yang dilakukan kepolisian. Semestinya tidaklah berlaku seperti itu. Tidak melakukan seperti itu. Berlakulah dengan baik. Tidak akan kemana-mana kok Roy Suryo itu atau Dr. Tifa itu. Kemudian mereka dibawa ke Polda Jakarta. Dari Polda Jakarta dibawa ke Kramat Jati untuk diperiksa kesehatannya. Di Kramat Jati terjadi lagi keributan ketika polisi memaksa untuk mengambil mereka di saat malam hari, sekitar jam 9 katanya. Para pengacaranya mempertahankannya, termasuk dokter yang di sana juga mempertahankan bahwa tidak boleh dan aturan kesehatan seperti itu. Kalau mau dirujuk pulang harus pagi-pagi, tidak di malam hari. Dan akhirnya di malam hari tidak terambil. Dan pagi harinya diambil, dikirim langsung ke Kejaksaan Tinggi. Dari Kejaksaan Tinggi, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Ada restoratif justice yang ditawarkan oleh kejaksaan, yaitu meminta maaf atau mendapatkan uang 50 miliar seperti yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Mereka diiming-imingi uang 50 miliar untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kedua orang ini mengatakan tidak, kami akan terus. Ya betul kalau menurut saya, mereka setelah diowok-owok katanya seperti itu, tiba-tiba saja minta restoratif justice seperti ini. Ini kan tidak lucu. Tidak lucu. Nah, permasalahannya sekarang kejaksaan tidak menahan mereka, bebaskan sampai menunggu pengadilan yang akan datang. Dan ini yang diharapkan oleh Dr. Tifa dan Dr. Roy. Kemudian masalah lain muncul. Pak Joko Widodo melapor ke Polda Jakarta bahwa ijazahnya hilang. Inilah permasalahan sekarang itu. Kok bisa ijazah hilang?
Di mana hilangnya? Katanya dulu dititipkan atau diambil atau disita oleh Bareskrim. Sekarang hilang. Hilangnya di mana? Bagaimana mungkin sebuah ijazah dokumen yang dipertahankan mati-matian seperti itu tiba-tiba hilang? Bukankah di sana banyak bodyguard, pengawal-pengawal yang berbadan tegap-tegap? Kalaulah misalnya memang diambil oleh Bareskrim, pasti Bareskrim menyimpannya di dalam sebuah brankas yang terkunci. Tapi kan laporannya hilangnya itu Pak Joko Widodo melaporkan seperti itu. Berarti hilangnya di rumahnya, bukan di Bareskrim. Kalau hilang di rumahnya, apakah bisa hilang seperti itu? Ini muncul masalah baru dan semua orang berteriak berbicara. Ternyata katanya Pak Joko Widodo bukan lagi sebagai seorang negarawan. Dan dia sebagai seorang personal saat ini, warga negara, dia menjadi seorang apa yang disebutkan oleh para netizen itu, penipu bangsa dan negara ini. Tapi saya tidak akan mengatakan itu. Tidak akan mengatakan itu. Pak Joko Widodo masih bisa melakukan sebuah perlawanan di pengadilan nanti. Menyatakan bahwa ijazahnya adalah asli. Mudah-mudahan terkabulkan. Amin. Assalamualaikum.